Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahi babil yahsar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairu warithin wa ya warisan warisni warisna ilman wa hikmatan rasyidun farsina ila turqisana. Allahumma ya jami'an nasi li yawmin la raiba fi inna allaha la yukhliful mi'ad. Jamaah sindang salat isya wa tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita malam ini di malam yang ketiga masih diberikan ringan kaki untuk melangkah dari rumahnya masing-masing. Walaupun tadi kita sempat simak sebelum yaitu maghrib, ya kan maghrib itu hujan turun, akan tetapi Bapak dan Ibu sekalian mengingat betapa istimewanya bulan Ramadan ini, betapa mulianya bulan Ramadan ini, betapa diagungkannya bulan Ramadan ini, sehingga Bapak dan Ibu sekalian memerangi hawa nafsu untuk tadi penjagalan daripada langkah kita menuju masjid ini, sehingga tetap konsisten di malam yang ketiga ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan zahir dan batin sampai di penghujung nanti, ya, yaitu di 10 hari terakhir juga, ya, kita tetap konsisten menjaga qiyamul lail, tadarus, zikir dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita sekalian, pahlawan revolusi Islam, ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketinggalan kepada para sahabatnya, tabi'atnya, hingga sekalian kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di hari pembalasan, di mana atas amal-amalan kita akan diberikan kepada kita dan akan dibacakan di hadapan mahkamah tertinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan memberikan hukuman kepada kita sebagaimana, sejauh mana amalan-amalan yang kita lakukan semasa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Apakah daripada waktu dan kesempatan, umur panjang, kesehatan yang Allah berikan, apakah banyak dipergunakan yang sia-sia, atau sebaliknya banyak dipergunakan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Insya Allah jikalau amalan itu dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, banyak melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kehidupan kita yang kekal dan abadi, kehidupan di akhirat, akan mendapatkan kebahagiaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah sindang salat tarawih rahimakumullah, izinkan Al-Fakir di kesempatan yang berbahagia ini membacakan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kitab
Durratun Nasihin, artinya mutiara-mutiara nasihat. Mudah-mudahan menjadi pemicu penyemangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya saya akan menguraikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Ramadan. Ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sanyanya Kangjeng Nabi qala eta ngadawu, urang campur we nya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia itu. U'tiyat ummati khamsata asya'a, diberikan 5 macam perkara kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pada saat bulan Ramadan diberikan 5 perkara. Lam tu'tali ahadin qablahum, tidak pernah sama sekali diberikan sebelum umat tadi. Apa yang pertama? Al-awwalu, yang pertama, idza kana awalu lailati min Ramadan, apabila terbukti pada awal bulan Ramadan, ya, kepada umat itu akan diberikan yang pertama, yang duru ilaihim birrahmah, maka Allah akan memandang umat tersebut dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin dipandang dengan rahmat Allah? Seluruh makhluk dari mulai diciptakan sampai sekarang ingin dipandang dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia manakala pandangan-pandangan Allah tersebut ditujukan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keunggulan bulan Ramadan ini di malam, ya, di malam pertama bulan suci Ramadan, Allah melihat umatnya itu, dan Allah tidak pernah melihat umat sebelumnya, yaitu dilihat dengan rahmat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, masih lanjutan, wa man nadarullah, barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilahi kepada itu man birrahmat, dengan rahmatnya Allah, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Ketika Allah memandang umatnya dengan pandangan rahmatnya Allah, maka dijamin kepada makhluk tersebut, kepada umat tersebut, tidak akan terkena siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dipandang oleh rahmatnya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasani, dan yang kedua, ya'murullah ta'ala al-malaikat, Allah memerintahkan malaikat bil istighfarihim, bi istighfari lahum. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membacakan istighfar kepada umat yang menjalankan ibadah puasa. Makanya para ulama membagi puasa itu menjadi 3. Pertama, 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari yang terakhir adalah itu minanar. Untuk itu sekali lagi, mari kita jaga, mari kita jaga di 10 hari pertama. Nah, sekarang kita memasuki 10 hari pertama. Nanti insya Allah, jika Allah memanjangkan umur, kita akan bertemu dengan 10 hari kedua. Dan insya Allah yang ketiga, ketika finalnya, menuntaskannya, kita akan meraih kemenangan Aidul Fitri, kembali kepada kesucian, dalam arti kita dibersihkan dari segala dosa-dosa, ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membacakan istighfar untuk umatnya. Masya Allah. Kemudian wasali, sudah yang ketiga, an-naru'i atal famil shaim, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa, pandangan Allah, atyabu indallah, itu lebih bagus, itu lebih harum, itu lebih indah, indallah, mungguh Allah, min rihil miski, daripada semerbak wanginya, yaitu minyak kasturi.
Masya Allah. Bau mulutnya orang yang sedang puasa, pandangan Allah itu wanginya melebihi minyak kasturi. Tapi jangan sampai kita menjadi menaruh kepada orang lain, ya, dihah-hahkan seperti itu. Karena orang yang perutnya kosong itu pasti identik dengan yang mulutnya. Kalau menurut kita memang secara ini kan tidak sedap seperti itu ya. Tetapi pandangan Allah, kenapa? Karena penghargaan dari Allah kepada orang yang taat atas segala perintahnya. Maka bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu laksana sebagai minyak kasturi atau minyak miski. Masya Allah. Warabiu, dan yang keempatnya, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman lil jannati, kepada surga, ittakhidhi zinataki, kata Allah, wahai surga, bersiap-siaplah, berhiaslah untuk menyambut yaitu umatku. Masya Allah. Tadi saya sampaikan, surga merindukan 3 golongan. Di antaranya adalah orang yang sedang berpuasa. Dan yang kelima, yang terakhirnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal khamisu yaghfirullah taala lahum jami'an, maka Allah akan mengampuni umat tersebut seluruhnya. Ya. Jadi momentum Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Berjamaahnya kita ke masjid ketika kita sedang ada di BSR dalam keadaan sehat. Yuk, mari kita ringankan kaki kita. Yakin Pak, yakin Bu, setiap panah yang diinjak oleh kita menuju masjid ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan dalam kitab lain pernah saya baca, panah itu berdoa, panah itu ngomong, ya Allah, aku ridho diinjak oleh orang ini. Kenapa? Karena langkahnya orang ini senantiasa menuju ketaatan kepadamu. Masya Allah. Lain halnya, manakala langkah kaki kita ini ringan untuk menuju kemaksiatan, maka bumi pun tidak ridho, dan kelak akan menjadikan hisaban, akan menjadi siksaan kita manakala kita sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam kubur. Maka di alam kubur proses yang pertama adalah siksaan, belum di akhirat. Di kubur sudah disiksa. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, kalau amalan-amalannya tadi banyak melanggar. Ya, itulah yang dapat disampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang termasuk yang dikategorikan yang akan diberikan oleh Allah 5 perkara kepada umatnya. Yang pertama adalah ketika dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmatnya Allah. Yang keduanya adalah Allah memerintahkan kepada malaikat agar Allah mengampuni. Dan yang ketiganya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu bagi Allah laksana bagaikan minyak miski. Dan yang keempatnya, Allah berfirman kepada surga agar surga mempercantik diri menyambut umat yang taat atas perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah saum. Dan yang kelimanya adalah Allah akan mengampuni segala dosa umat tersebut. Termasuk mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.